Kita akan masuk pahala sedekah dan buahnya. Apa yang kita dapatkan kalau kita sedekah? Penulis berkata, sedekah memiliki keutamaan yang besar dan pahala yang melimpah di dunia dikasih balasan, dan di akhirat atau maupun di akhirat. Hal ini akan diperoleh oleh seseorang yang diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia punya ilmunya kayak kita sedang belajar sekarang, dan dikehendaki kebaikan padanya. Dan di antara pengaruh dari sedekah dan besarnya keutamanya adalah sebagai berikut. Mulai dari disusun poin demi poin. Yang pertama, sedekah itu sendiri adalah pensucian dan pembersihan. Dari dua sisi, pensucian dan pembersihan diri kita dari penyakit hati, dari dosa-dosa seperti pelit, ya, apalah penyakit-penyakit hati atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sedekah itu membersihkan itu. Yang kedua, pembersihan dari pendapatan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bunyinya, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka wahai Muhammad, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dari dosa-dosa mereka dan dari pendapatan yang mungkin syubhat, ya. Kalau pendapatan haram kita nggak boleh, tapi kalau pendapatan yang kita masih ragu, maka sedekah dan zakat akan mensucikan pendapatan itu. Dan berdoalah untuk mereka. Kalau ada yang sedekah, doakan semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah maha mendengar juga maha mengetahui. Kalimat tutahhiruhum dalam ayat engkau membersihkan mereka, maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka dan dari kikirnya jiwa. Jadi bersih dari dosa dan penyakit-penyakit hati. Sementara makna potongan ayat wa tuzakkihim, maksudnya mensucikan mereka, menunjukkan kepada suatu bentuk penghiasan diri dengan hal-hal yang mulia dan baik. Karena sedekah adalah pembersih, pensuci, penggugur kesalahan dan pengangkat derajat. Maksudnya orang yang biasa sedekah, teman-teman, semampu dia, ya. Anda cuma mampu, tadi saya bilang, beli sepotong roti lalu antum bagi dua, memberikan kepada orang lain, ini sudah termasuk kemuliaan. Itu akan membuat hati kita lebih lunak. Kita tidak sombong, kita merasa juga sebagaimana kita diberi, kita akan memberi. Satu waktu juga akan ada unsur yang sama. Kalau kita biasa berbuat baik pada orang, Allah akan datangkan perbuatan yang baik yang sama kepada kita. Hari ini kita berikan orang, besok kita diberi. Hari ini kita jenguk orang sakit, besok kita sakit akan dijenguk. Kata Nabi SAW, kalau kalian berbakti pada orang tua kalian, Allah akan berikan kalian anak-anak yang berbakti pada kalian. Jadi ada unsur yang sama. Kalau hari ini kita pelit, satu waktu kita butuh pun Allah akan datangkan orang yang sama dengan kita. Kita minta bantuan gak dikasih. Seperti itu pemahamannya. Jadi di poin pertama, ya, faedah daripada sedekah itu adalah pensucian, membersihkan dosa-dosa kita. Lalu kenapa kita tidak sedekah? Kalau dosa-dosa kita bisa dimaafkan dengan itu, ya. Belum lagi tadi juga kita menjadi mulia, ya. Menjadi mulia jauh dari kita sifat-sifat penyakit hati dengan sedekah tadi. Ini yang pertama yang Bapak Ibu bisa dapatkan buah dari sedekah itu. Yang kedua, sedekah adalah bentuk ketundukan kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maksudnya ibadah, ya. Bapak Ibu akan dapat pahala dari sedekah itu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kerjakan. Apabila Rasul menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, ketahuilah bahwa Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Saya ingatkan kembali pada bulan lalu, dan saya selalu ingatkan supaya Bapak Ibu ulang-ulangi surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 161 sampai 174.
tolong diulang-ulangi, bukan sekali. Baca ayatnya sama baca terjemahannya. 161 Al-Baqarah sampai 174. Semuanya belasan ayat ini bicara tentang sedekah. Supaya kita tahu ini bagian daripada perintah agama. Tidak ada dalam kehidupan dan kamus hidup seorang muslim pelit, nggak ada. Beri kau akan dikasih. Saya sudah sampaikan, prinsip dasar umat Islam sama kapitalis berbeda antara langit dan bumi. Islam mengatakan pangkal kaya, pangkal kebahagiaan, pangkal kesuksesan, beri, sedekah, keluarkan. Kapitalis mengatakan pangkal kaya, sukses, nabung. Ketemu gak kira-kira? Hah? Ketemu gak? Islam suruh keluarin, kapitalis suruh simpan. Ketemu gak? Gak bakalan. Ya, karena mereka akan selalu pelit, selalu simpan. Kalau ada orang muslim yang berprinsip seperti orang yang kapitalis, maka kita akan temukan akan seperti itu kehidupannya, seperti mereka. Mereka akan pelit dan tidak akan berkembang, ya, harta mereka. Kita temukan walaupun orang non muslim, kalau mereka royal, pasti Allah bukain pintu rezeki. Mau orang muslim atau orang non muslim. Saya temukan rata-rata orang yang Allah bukain pintu rezeki, kita temukan muslim atau non muslim karena mereka punya kantong sedekah atau kantong sosial yang besar sekali. Mereka selalu memberi. Ada satu pengusaha muslim, saya kenal baik beliau, dan perusahaannya dikenal di Indonesia. Masya Allah, secara nasional bahkan sudah internasional. Beliau mu'allaf masuk Islam dan menceritakan kepada saya. Dia bilang, direktur dirut di perusahaan itu sering digilir antara dia sama dua orang temannya non muslim. Dia bilang pada saat dia jadi dirut, dia bilang sama teman-teman non muslim, kalau saya jadi dirut saya punya satu program ya, karena dalam agama saya Islam ada bab sedekah, ada bab zakat. Sedekah dikeluarin harian, zakat dikeluarin setahun sekali dari penghasilan 2,5%. Kata teman-temannya silahkan jalankan aja. Uniknya pada saat dia mulai terapkan itu, omset perusahaan berlipat-lipat ganda. Yang non muslim ini kaget. Bagaimana bisa pada saat kami jadi dirut tidak seperti kamu? Kenapa kamu bisa? Padahal produk yang dijual sama, sistemnya sama, jumlah pegawai sama, pangsa pasarnya sama. Kenapa bisa meningkat? Ditelusuri tidak ada sesuatu yang baru. Ternyata ya rahasianya di sedekah yang dia keluarkan. Sampai dia bilang sama saya, setelah saya jalankan program ini berjalan setahun, maka teman-teman saya non muslim selalu bilang, jangan kamu lupa sedekahkan ya, jangan kamu lupa zakatnya perusahaan ya. Jadi mereka sendiri merasakan manfaatnya. Ini sedekah itu luar biasa. Ya. Jadi ingat ya, Bapak Ibu tolong ingat, selalu ulang-ulangi Al-Baqarah 161 sampai 174. Ini sudah kita bacakan lengkap pada pertemuan kita yang lalu ya. Kemudian yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala tentang perintah agar kita patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya dalam surah Asy-Syura ayat 47 yang bunyinya Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu, maksudnya hari kiamat, dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu. Siapa yang buat dosa, di dunia dia bisa tutupin, di akhirat akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saksi bahasan kita, potongan awal ayat, patuhilah seruan Tuhan sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Maksudnya, mumpung kamu masih hidup, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan, termasuk di sini dalam bab sedekah. Kemudian kata penulis, maka di antara sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah segera dalam memenuhi perintah Allah Azza wa Jal. Sedang sedekah adalah di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah, dituntun dan dianjurkan olehnya. N-nya besar kata ganti Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 31, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal." Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku. Nabi Muhammad SAW sudah meninggal sekarang. Para ulama, para dai melanjutkan perintah beliau yang beliau terima dari Allah. Sekarang Bapak Ibu dengar dari kami nih. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, insya Allah kita termasuk dalam orang-orang beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, selalu jaga sholat,
Salat itu manfaatnya sangat besar. Selain rukun Islam yang kedua, dia bisa menahan kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Ya. Kemudian menafkahkan. Nah ini bab sedekahnya. Setelah salat selalu sedekah. Sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan. Ada orang yang WA kita pribadi lalu kita kirimkan. Atau ada kotak amal lalu kita sedekahkan, tidak ada yang tahu misalnya. Atau terang-terangan, tiba-tiba ada yang datang di ruangan pengajian seperti ini menjelaskan, Bapak Ibu ada masjid mau dibangun di sana, ada pesantren yang mau dibangun di sana, ada tanah yang mau diwakafin, ada saudara kita ini yang sedang tertimpa musibah sama-sama pegawai misalnya, kita mau buka donasi. Maka di saat itu segera kita memberi, ya, dan tidak usah khawatir dengan riya. Pada saat misalnya saya katakan, Bapak Ibu sekalian yang mau donasi silahkan, ini kami letakkan kotak amal di atas panggung, lalu orang pada datang memberi, itu boleh. Ya. Nabi SAW pernah melihat ada orang-orang bangsa Arab, mereka satu suku itu miskin semua, saking miskinnya dalam riwayatnya dikatakan mereka cuma punya satu lembar kain, yang kain itu tidak ada jahitan bawah dan atasnya, seperti sarung kalau kita yang diikat di leher mereka. Kalau angin kencang meniup bisa tersingkap auratnya karena miskinnya. Maka yang terjadi, Nabi SAW naik di mimbar memotivasi para sahabat, ayo sedekah, ayo sedekah. Sedekah itu tidak mengurangi harta, perintah Allah, raih cintanya Allah, akan diganti oleh Allah dan seterusnya. Maka pada saat mendengar motivasi ini, di antara jemaah di masjid ada satu yang tiba-tiba berdiri. Dia berdiri, dia termotivasi, dia korek kantongnya, dia taruh depan Nabi, semua orang lihat. Ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Karena dia termotivasi, terbakar semangatnya ingin menyumbang, jangan tunda lagi. Maka subhanallah melihat orang ini berbuat, satu masjid berdiri menyumbang semuanya. Maka apa kata Nabi SAW sambil senyum, membahas tentang orang yang pertama memulainya itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada perbuatan kebaikan, dia yang mulai lalu orang lain ikut, maka dia akan panen pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala tersebut. Jadi kalau memang diiklankan depan umum, kasih aja depan umum, nggak ada masalah, nggak usah khawatir riya. Riya itu kalau tidak ada sebabnya, Bapak Ibu sibuk ceritain, bangga-bangga, itu masjid di sana kau bantu nggak? Saya bantu, nggak ada yang tanya, gitu kan? Iya kan? Itu sana ibu itu atau staf itu atau teman itu sudah kamu bantu belum? Saya bantu loh. Tidak ada yang nanya untuk apa. Nah itu ciri-ciri orang riya. Ya, tapi kalau kita tidak ada hubungannya dengan orang tanya, memang peluangnya di saat itu silahkan, nggak ada masalah. Itu poinnya. Jadi di sini ulangi, Allah SWT berfirman, katakan kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka selalu mendirikan sholat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, sholat. Apapun kesalahan kita, sambil kita proses meninggalkan taubat, sholat akan membuat kita nanti merasa bersalah dan kita tinggalkan itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan menalang perbuatan keji dan mungkar. Dan menafkahkan, habis sholat selalu memberi sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat, meninggal, dibangkitkan, yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Di saat itu tidak lagi laku rupiah, dolar, real, kita mau sedekah sudah nggak ada juga, udah nggak berlaku, sudah terjadi akhir hari kiamat. Sekarang masih ada nilainya, sedekahin. Kemudian juga perintah Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ta yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, belanjahkan, sedekahkan, keluarkan di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, tidak ada lagi pertolongan. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Maksudnya segera bersedekah mumpung ada kesempatan. Jangan disia-siakan, keluarkan. Ya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu,
segera sedekahkan sebelum nanti kamu tertidur di ranjang kematian. Kemudian baru berkata pada saat malaikat maut, ya Robku, wahai penciptaku. Waktu dia sudah lihat malaikat maut, dia bilang, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, sesaat aja. Tolong ya Allah, mundurkan matiku ini 15 menit aja. Untuk apa? Untuk makan lagi makanan favoritnya, untuk kumpul sama teman-temannya? Enggak. Agar atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Ini Allah buka kepada kita bocorannya. Orang kalau mau mati, pada saat dia lihat malaikat maut, dia nyesel kenapa di rekeningnya nggak disedekahin tuh. Dia nyesel tuh. Di sini dia katakan, ya Allah, wahai Rabbku, kenapa engkau tidak menangguhkan kematianku untuk beberapa saat saja ke depan? Untuk apa? Agar atau yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Jadi karena sedekah pahalanya sangat besar, sampai-sampai pada tingkat seseorang itu berharap pada saat mau meninggal dia sedekah yang dia kejar. Karena pahala yang paling besar sedekah dan juga yang paling banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi manfaatnya sangat besar ya sebelum datang penyesalan. Baik, kita masuk poin yang ketiga, sedekah dan buahnya. Manifestasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat. Yang paling cepat menolong orang di hari kiamat nanti di mahsyar itu adalah sedekah. Kata penulis, itu pada hari yang pasti akan disaksikan oleh seluruh makhluk. Ya. Tidak ada di antara kita yang tidak akan bangkit nanti hari kiamat. Kita selalu meyakini rukun iman kita yang kelima, iman kepada hari kiamat. Satu paket, prosesi kematian, alam barzah di kuburan, hari kebangkitan timbangan amal, dan surga atau neraka. Di mana seorang anak akan beruban. Kalau Bapak Ibu mau tahu ayatnya, bisa lihat surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat-ayat pertamanya. Allah gambarkan pada hari kiamat nanti di mahsyar, karena dahsyatnya orang melihat neraka, orang takut semua lihat dosanya akan dihukum oleh Allah SWT. Pada hari itu anak kecil bisa beruban. Matahari akan mendekat ke kepala manusia, keringat yang banyak keluar hingga menenggelamkan manusia. Sebagaimana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menggambarkan tentang dahsyatnya keadaan mahsyar nanti, Rasulullah SAW bersabda, ya'rakun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'arakuhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yabluga adhanahum. Pada hari kiamat nanti manusia akan berkeringat hingga mengalir sejauh 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka hingga mencapai telinga mereka. Ada di situ angka 1 setelahnya, dilihat footnote di bawah nomor 1 HR hadis riwayat, diringkas HR Al-Bukhari. Berarti hadis ini hadis yang sahih. Jadi perlu kita garis bawahi teman-teman, di mahsyar nanti itu orang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung kadar dosanya. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, ada manusia tenggelam sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam Nabi SAW kasih isyarat sampai ke hidungnya atau mulutnya. Tergantung kadar dosa. Dengan keringat dia sendiri, kena panasnya matahari pada saat itu. Keringat dia tidak mengganggu orang yang di sebelah. Dia seperti berada di satu kolam yang dia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dia tidak bisa lepas. Yang lolos nanti orang yang tidak ada dosanya. Bahkan mereka dapat naungan Allah SWT pada hari kiamat. Dan salah satu yang bisa membawa orang selamat di mahsyar adalah sedekahnya. Perhatikan perkataan Ibnu Hajar rahimahullah di halaman 13 ya, berkata dalam menanggapi hadis tersebut tentang masalah orang akan tenggelam dengan keringatnya di mahsyar, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut, niscaya ia akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu? Sekarang aja ini lagi peceklik kita di Indonesia 30 derajat, 33, mungkin 35, kita sudah merasa luar biasa panasnya, gitu kan. Kita sudah melihat banyak sekali bendungan yang kering, dan kita sudah lihat banyak tanah-tanah yang gersang. Kami kemarin tablik akbar di Sidoarjo, lihat tanah banyak sekali yang kering, bukan karena Sidoarjonya, tapi karena cuaca memang lagi panas.
Kemarin kami ke Makassar, sebagian listrik dipadamkan karena bendungan, ya, tidak bisa, ya, tidak ada airnya, kering. Dan banyak wilayah-wilayah yang lain. Ini baru begini saya sudah luar biasa. Padahal matahari jaraknya jutaan mil dari bumi sekarang. Nanti di mahsyar matahari itu jaraknya cuma 1 mil. Kata Nabi SAW jaraknya hanya 1 mil dari manusia. Dan perawi hadis sahabat yang menukilin mengatakan, saya tidak tahu 1 mil itu maksudnya jarak kilometer perjalanan kayak 1,5 kilometer misalnya kalau 1 mil, atau 1 mil yang dimaksud dalam bahasa Arab adalah orang-orang Arab terutama kaum wanita kalau mereka mau pakai celak di matanya kan biasanya ada kayunya ya atau wadah yang kita pakai untuk digores di mata. Nah kalau sudah dekat dengan mata, sudah mau digores di antara dua di bulu matanya, maka ini namanya jarak 1 mil. Jadi dia mengatakan kami tidak tahu ini maksud 1 mil itu jarak kilometer atau jarak seperti bahasa orang Arab, karena ini bahasa Arab turunnya Al-Quran, ada hadis Nabi SAW, apakah seperti itu jaraknya karena panasnya? Maka seperti itulah. Kata Ibnu Hajar, saya ulangi dalam menanggapi hadis tentang orang tenggelam dengan keringatnya di mahsyar nanti, barang siapa yang memperhatikan kondisi tersebut niscaya akan mengetahui betapa besarnya kegoncangan pada hari itu, di mana neraka mengelilingi tanah padang mahsyar dan matahari didekatkan sekitar 1 mil jaraknya dari kepala manusia. Maka bagaimanakah kondisi panasnya bumi saat itu, dan keringat apa yang mengalir pada padang Sahara hingga mencapai 70 hasta. Padahal setiap manusia tidaklah mendapatkan tempat kecuali sebatas tanah untuk memijakkan kedua kakinya. Maka bagaimanakah kondisi manusia saat itu dengan keringat dan peluh mereka, padahal mereka berbeda-beda kadar peluhnya. Sesungguhnya hal ini adalah suatu perkara yang membuat akal terkesima dan menunjukkan akan besarnya kekuasaan, maksudnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu manusia sangat membutuhkan naungan yang dapat menaungi dirinya, hingga hadirlah sedekah lalu menaungi pelakunya. Dari riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu imri'in fi dhilli sadaqati hatta yufsala bainan nas au qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili oleh pengadilan Allah. Jadi nanti di mahsyar kita akan nunggu masing-masing kapan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersabda, hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Ada footnote nomor 1 hadis di bawah HR hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari Abul Khair ini seorang perawi hadis, salah seorang perawi hadis. Pada saat dia mendengarkan hadis ini, dia mengatakan tidaklah suatu hari dilewatinya melainkan dia bersedekah dengan sesuatu walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Jadi seorang perawi hadis bernama Abul Khair, pada saat dia baca hadis tadi ini yang kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat di mahsyar orang-orang akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing, maka dengan dengar ini dia tidak pernah lewatkan satu hari pun kecuali dia harus bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Ya, dia pernah mengantongi bawang di kantongnya sampai orang-orang mengatakan nanti baju anda bau. Dia mengatakan saya tidak peduli, yang penting saya bisa bersedekah. Yang penting saya bisa bersedekah. Ya. Dan dalam pembahasan tentang 7 kelompok manusia akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, terdapat hadis. Jadi maksudnya sebelum saya bacakan hadisnya, dan ini sebagai penutup dalam poin ketiga ini, ya. Jadi nanti hari kiamat teman-teman, orang akan merasakan panasnya mahsyar, hiruk-piruknya luar biasa. Kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan tanpa alas kaki, tanpa busana, dan tidak terkhitan, tidak tersunat. Maka Aisyah mengatakannya, Rasulullah, betapa malunya laki-laki dan perempuan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Kata Nabi SAW, pada hari itu wahai Aisyah, bukan lagi seperti yang kau bayangkan. Maksudnya orang tidak lagi melihat auratnya orang lain. Saya kasih contoh, kalau sedang terjadi peperangan, kemudian di depan mata kita musuh lagi mengejar, ini ditebas lehernya, ini ditembak kepalanya, lalu di depan kita ada lawan jenis lari tidak pakai baju. Apakah kita masih punya syahwat? Sudah enggak lagi.
Karena kondisinya sangat memilukan pada saat itu. Maka Aisyah mengatakannya, Rasulullah, kalau gitu orang malu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Pada hari itu bukan seperti yang kau bayangkan. Jadi sangat dahsyat luar biasa di mahsyar nanti. Orang penuh dengan penyesalan, tidak bisa lagi menambah amalnya, tidak bisa lagi beristighfar dari dosa-dosanya. Dan beruntunglah kita sebagai seorang muslim, Allah sudah berikan kita bocorannya sekarang. Teman-teman, enaknya menjadi seorang muslim ini, kita tahu ya, awal penciptaan alam semesta ini disampaikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, termasuk penciptaan manusia pertama Nabi Adam dari tanah, istrinya Hawa dari tulang rusuknya, kemudian tinggal di surga, kemudian diturunkan dulu untuk menjalankan tugas, lalu turunannya semua akan diberikan syariat atau peraturan, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, dan akan meninggal, kemudian pindah di alam barzah, kemudian akan dibangkitkan timbang amalnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan diberikan balasan, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan diperlihatkan dan akan dihukum. Maka semua itu akan satu paket, gitu kan? Dan akan ada surga dan neraka. Kita sudah tahu. Bapak Ibu sekarang kalau mau tahu bagaimana surga itu, sudah dirincikan dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Dua surah Al-Quran yang sangat jelas bicara tentang surga, terinci sekali. Dua surah yang berdekatan, Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah. Ar-Rahman dulu, kemudian Al-Waqi'ah. Dua surah yang langsung berdekatan. Bapak Ibu kalau baca terinci sekali tentang buah-buahan, pelayan-pelayan, istana, kebun-kebun, dirincikan semua. Dan dalam hadis Nabi SAW sudah dijelaskan. Sampai seakan-akan kita melihat surga depan mata kita. Dan juga neraka. Apapun siksaan sudah dijelaskan. Ya. Gambaran tentang neraka banyak sekali ayat Al-Quran yang menggambarkan. Hampir setiap surah ada singgungan tentang masalah neraka dan siksaan. Dan hadis-hadis Nabi SAW juga cukup banyak. Jadi sudah dapat bocorannya. Maka beruntung kita tahu semua ini teman-teman sekalian. Beruntung kita tahu semua ini. Jadi hati-hati. Jangan sampai masuk ilmu seperti ini di telinga kanan keluar ke telinga kiri. Bapak Ibu, kami cuma bisa menyampaikan di majelis seperti ini. Bapak Ibu harus faham, ini adalah penyampaian agama kita untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Resep sederhana untuk bahagia, sedekah. Mungkin amal kita tidak terlalu banyak, tapi pintu sedekah sangat terbuka. Waktunya kapan saja, jumlahnya juga tidak dibatasin. Walaupun hanya sepiring makanan kita bagi dua, sepotong roti bagi dua, sudah masuk dalam pintu sedekah yang sangat besar pahalanya. Maka Nabi SAW mengatakan di mahsyar nanti ada 7 golongan yang tidak kena panasnya mahsyar itu. 7 golongan. Lalu Nabi SAW sebutkan, yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, menjalankan tugasnya dengan benar. Dia tahu ini amanah, dia selalu jalankan tugas. Contoh yang paling baik adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, ini contoh yang paling tepat untuk kita ambil sebagai contoh. Makanya kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatu Khulafaur Rasyidin mahdiyyin min ba'di. Berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Mereka berempat ini tidak tidur di malam hari. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, sampai mereka pastikan tidak ada lagi masyarakatnya yang butuh. Karena mereka tahu itu tanggung jawab pada hari kiamat. Ini pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang tumbuh, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah SWT. Ini 7 teracak saya sampaikan ya. Karena urutan dalam hadis mungkin siapa tahu ada yang berbeda, tapi yang jelas 7 golongan ini. Yang kedua adalah anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Jadi orang kalau masih muda memang harusnya ke agama, harus ketaatan. Bukan anak muda malah ugal-ugalan, malah buat dosa. Sering dengar gak di Indonesia ini orang tua bilang, gak apa-apa nak, ayah sama ibu juga dulu begitu. Nanti juga kamu sadar. Biasa gitu kan, biarin anak-anaknya pacaran, hamil di luar nikah, coba minuman keras, coba ini dan itu. Subhanallah. Justru di masa muda harusnya dia dipakai di atas ketaatan kepada Allah SWT. Yang masih muda itu harusnya di majelis ilmu. Harusnya dia berada di saf pertama sholat bagi laki-laki. Perempuan tutup aurat dari masih muda. Memang begitu. Dari masih kecil. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yu'jibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, ya rajulani tahabba fillah ijtama alaih wa tafarraqa alaih. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah, berkumpul karenanya, berpisah karenanya. Kita disunnahkan Bapak Ibu sekalian untuk mencari sesama jenis kita,
laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Siapa yang lebih soleh dan soleha dari kita, lalu jadikan dia sebagai sahabat dekat kita. Kita mencintai dia karena Allah, karena dia lebih rajin mengaji, lebih rajin ibadah, lebih rajin sedekah, lebih rajin hadir dalam majelis ilmu, lebih rajin bakti sama orang tuanya, supaya kita ikut dengan dia. Ini kata Nabi SAW termasuk golongan yang ketiga yang dapat naungan Allah nanti di mahsyar. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya, karena lebih baik ibadah daripada dia cintai temannya dan dijadikan sahabat, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Maksudnya berpisah ini kalau seandainya temannya berbuat salah, maka dia ingatkan, kalau tidak mau dengar, dia batasi pergaulan dengan temannya kalau yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, rajulun mu'allaqun qalbu fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid. Nah, ini kalau perempuan boleh ke masjid, tapi lebih afdal sholat di rumah. Kalau laki-laki, masjid. Kalau ada laki-laki yang azan langsung ke masjid, nah ini orang yang luar biasa. Ya, mau subuh, mau duhur, mau asar, mau maghrib, isya, mau dingin, mau panas, apalah, mau malas, mau rajin, tetap aja dia selalu di masjid. Maka ini adalah orang yang dapat naungan Allah, golongan yang keempat. Jadi bapak-bapak terutama, kalau sudah dengar azan, hayya 'alas shalah, ayo kerjakan salat, hayya 'alal falah, ayo menuju pada kemenangan, semua aktivitas ditinggalkan demi untuk mengerjakan salat tersebut. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang dipanggil, laki-laki yang dipanggil untuk berzina dengan seorang wanita yang memiliki dua hal, puncak kecantikan dan puncak kekayaan. Sudah cantik, kaya, ajak berzina, lalu dia mengatakan saya takut kepada Allah. Kalau yang cantik sama kaya saja ditolak, apalagi yang jelek dan miskin, kan gitu. Berarti ditolak. Memang dia tolak. Kalau dia tolak, enggak, saya enggak mau karena saya takut kepada Allah. Dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat. Ini sama juga terjadi pada perempuan, ya. Kalau perempuan diajak zina oleh laki-laki yang tampan, yang kaya, lalu dia mengatakan saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Ini juga dapat naungan Allah. Kemudian yang keenam adalah rajulun dzakara khalin fafadat aina, seseorang yang mengingat Allah sendirian kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ya, ini ada hadis yang lain menguatkan, ada 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. 3 mata tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah mata yang menangis karena Allah. Bapak ibu menyesali dosa, takut Allah hukum, menangis sendirian antara bapak ibu sama Allah di sejadah, di sholat malam, kita nangis menyesali dosa kita. Atau kita rindu masuk surga, kita minta agar Allah masukkan surga. Atau kita ingin Allah tambahkan rezeki, Allah berikan pasangan, Allah berikan keturunan, Allah keluarkan dari permasalahan, lalu dia menangis. Ini mata pertama tidak akan sentuh api neraka. Yang kedua adalah mata yang berjaga-jaga di perbatasan umat Islam, kayak teman-teman kita sekarang di Gaza. 24 jam mereka tidak bisa aman. Rudal di atas kepala mereka, rumah mereka rubuh, banyak korban yang meninggal, setiap saat bisa ajal datang. Mata mereka nggak bisa tidur, mereka berjaga-jaga di jalan Allah. Ini mata yang tidak disentuh api neraka. Dan yang ketiga, mata yang selamat dari hal yang diharamkan. Mata yang tidak menonton hal-hal yang haram. Ada penawaran tapi dia tinggalkan, ya. Semoga Allah maafkan kalau terjadi masa lalu, tapi yang jelas kita belajar sekarang untuk kita terapkan ke depannya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah yang disebutkan di halaman 14 ini. Ya, kita sudah sebutkan 6. Tentu saya bilang tadi sebenarnya dalam urutan hadis bukan seperti yang saya sebutkan, tapi tetap 6 tadi itu sudah benar semuanya. Cuma di dalam hadis dia urutannya bukan seperti tadi saya sebutkan. Saya sengaja menerlambatkan yang akan kita baca sekarang karena ini saksi bahasan kita. Saya jadikan dia poin ketujuh, ya. Poin yang ketujuh adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu atau ma qaddamat yaminu. Golongan yang ketujuh yang Allah akan naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah seseorang lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Footnote nomor 2, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, ini luar biasa, ya, bahasa kiasan Nabi SAW. Kenapa saya bahasakan bahasa kiasan? Karena dibahasakan Nabi SAW seseorang yang bersedekah. Walaupun sini disebutkan laki-laki tapi perempuan masuk di dalamnya, ya.
Jadi seseorang yang sedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu. Bagaimana memahami ini? Toh tangan kiri sama kanan menurut kita biasa aja gitu. Maksudnya ini bahasa kiasan. Kalau tangan kiri saja tidak tahu, apalagi orang lain. Maksudnya kalau Bapak Ibu ada kesempatan bersedekah, jangan diceritakan ke orang lain. Kecuali orang memang melihatnya. Ya, tadi saya bilang, jangan sengaja bilang saya sedekah loh di sana, orang itu saya sudah bantu loh. Nggak boleh kita sebut-sebutin, ya, karena penyebutannya ini bisa masuk dalam istilah man. Man itu adalah menyebut-nyebut sedekah. Di surah Al-Baqarah tadi yang saya katakan, ayat 161 sampai 174, di antara potongan ayat adalah tidak boleh menyakiti penerima sedekah dan menyebut-nyebutnya. Kecuali ada keadaan-keadaan tertentu. Seperti misalnya orang tua pada anak-anaknya. Boleh saja orang tua berkata pada anak-anaknya, misalnya anaknya tidak mau patuh nih. Nak, kenapa kamu tidak patuh? Bukankah ibu sama ayah sudah biaya kamu dari kecil? Kan dia sebutin kebaikannya. Untuk memberikan kesadaran pada anak. Itu tidak masuk dalam larangan. Karena memang hak orang tua untuk mengingatkan anaknya. Kemudian pemberian suami pada istrinya. Misalnya dia sudah memberikan nafkah pada istrinya, tapi istrinya selalu merasa kurang aja terus. Selalu minta, suaminya bilang, kan sudah saya berikan kemarin, sudah saya berikan nafkahnya. Kenapa bisa kurang misalnya? Maka dia berbicara, dia menyebutkan, kan kemarin saya transferkan sekian, saya sudah belikan ini, saya sudah belikan, untuk mengingatkan istrinya agar jangan sampai nusyur atau membangkang. Itu tidak masuk dalam larangan. Yang ketiga, pemimpin pada masyarakatnya. Misalnya presiden membangun sebuah fasilitas umum, atau seorang gubernur atau wali kota atau bupati, lalu dia berkata pada masyarakatnya, ini Bapak Ibu sekalian sudah saya bangunkan jembatan, sudah saya buatin jalan, sudah saya buatin rumah sakit, tolong dijaga dan dirawat ya. Kan dia sebutkan kebaikan itu. Ini tidak masuk dalam larangan karena dia sedang menjelaskan ini harus dijaga sebagai amanah, ya. Begitu juga dengan pimpinan rumah sakit seperti ini, pimpinan perusahaan, pimpinan yayasan, dia boleh menyebutkan ini sudah saya siapkan ya, tolong dijaga. Maka ini tidak dilarang. Tapi selain daripada ini nggak boleh Bapak Ibu sengaja datang kepada orang mengatakan, kamu kan sudah saya bantu, kenapa kamu masih minta lagi? Udah nggak usah, ya. Kita kasih saja. Kalau dia minta, tapi kan dia minta terus, nggak masalah. Biarkan saja selama memang itu dia benar. Kecuali dia pakai maksiat, kita tahu uang itu akan dipakai mabuk-mabukan misalnya, itu lain. Tapi kalau tidak, tidak ada masalah. Ya, bahkan kalau kita punya orang-orang yang rutin kita bantu itu malah bagus. Kita sudah punya kantong sedekahnya kan? Ya, kita harus tahu, tadi saya bilang persepsinya adalah kita harus tahu kita lebih butuh, dan dalam kata kita lebih butuh dengan sedekah daripada orang yang menerima sedekah itu. Allahu a'lam.